intera pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, per magnam gloriam tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, salve, salam damai sejahtera untuk Anda sekalian. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai hidup dan perjuangan kita sekalian. Senang sekali sahabat RD Kerianto SOD boleh menjumpai Anda kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Pada kesempatan berbahagia sore hari ini kita akan merenungkan tema utama Masuk Pintu yang Sempit. Tema ini akan diinspirasi oleh kisah Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai dengan 30. Sebelum kita bahas lebih dalam tema utama ini, mari kita dengarkan persembahan kidung perdana dari Trio Nada. Selamat menyaksikan. Et intera pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, per magnam gloriam tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens. Bersyukur kepada Allah dengan gesekan biola, sebab putranya Yesus penyelamat menjadi santapan kita. Nyanyikanlah lagu bagi Tuhan, pujilah nama Tuhan dengan kesetiaan. Muliakan nama Tuhan, pujilah karyanya. Mari bersyukur kepada Allah dengan gesekan biola, sebab putranya Yesus penyelamat menjadi santapan kita. Biar yang bernafas puji Tuhan, pujilah nama Tuhan dengan tiupan suling. Muliakan nama Tuhan, pujilah karyanya. Mari bersyukur kepada Allah dengan gesekan biola, sebab putranya Yesus penyelamat menjadi santapan kita. Segala isi bumi bersorak, pujilah nama Tuhan dengan petikan gitar. Muliakan nama Tuhan,
hominibus bone voluntatis laudamus te benedicimus te adoramus te glorificamus te gratias agimus tibi per magnam gloriam tuam Domine Deus et celestis Deus Pater omnipotens. Pemirsa yang terkasih, mari kita mulai seluruh permenungan kita sore hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih untuk setiap penyelenggaran yang Engkau berikan kepada kami masing-masing dalam setiap tugas dan karya panggilan kami. Kami bersyukur untuk rahmat istimewa sore hari ini, di mana kami boleh diberi kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu. Bantu kami dengan bimbingan Roh Kudus, agar sabda-Mu yang akan kami renungkan berdaya guna untuk seluruh hidup dan perjuangan kami di waktu-waktu yang akan datang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Pembacaan dari Injil Lukas. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang itu, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuhan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Pemirsa yang terkasih, dalam inspirasi kisah Injil Lukas yang barusan kita baca, kita akan merenungkan tema utama kita sore hari ini, masuk pintu yang sempit. Sebelum kita bahas tema ini lebih dalam, kita dengarkan selingan lagu yang merupakan ekspresi dari Injil Tuhan yang barusan kita dengarkan. Selamat menyaksikan. Et intera pars hominibus bone voluntatis laudamus te benedicimus te adoramus te glorificamus te gratias agimus tibi per magnam gloriam tuam Domine Deus et celestis Deus Pater omnipotens. Indah tanahku Indonesia, bermandi ikan
Suminibus bone voluntatis laudamus te benedicimus te adoramus te glorificamus te gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam Domine Deus et celestis Deus Pater omnipotens. Pemirsa yang terkasih, kita akan merenungkan tema utama kita sore hari ini, masuk pintu yang sempit. Tema ini sebenarnya merupakan tema yang diinspirasi oleh kisah Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai dengan 30. Bacaan liturgi untuk minggu biasa ke-21 hari ini. Saya ajak kita untuk memberi perhatian secara khusus dalam cara penginjil Lukas memberikan ajaran kita tentang tema utama kita hari ini. Penginjil Lukas memberi kita gambaran bahwa Yesus yang berkeliling mengajar dari kota ke kota. Seluruh daerah yang dia singgahi diberi penekanan bahwa dia mengajar di tempat-tempat tersebut. Namun dalam gambaran Injil hari ini, kita melihat secara tegas dan jelas Lukas menggambarkan bahwa Yesus sedang berarah ke Yerusalem. Jadi gambaran ini gambaran yang saya kira patut kita perhatikan dalam maksud penginjil Lukas. Lukas memberi penegasan seperti ini, bahwa Yesus bisa singgah di banyak tempat untuk mengajar, tetapi tujuan dia, seluruh kegiatan itu tujuannya adalah dia harus berarah ke Yerusalem. Dan kita tahu bahwa secara simbolis Yerusalem adalah tempat tujuan akhir dari seluruh ziarah Yesus sendiri. Di Yerusalem, ia akan mengalami seluruh peristiwa sengsara, wafat, kematian, dan kebangkitannya. Jadi Yerusalem adalah ziarah akhir dari seluruh karya Yesus. Jadi kalau hari ini Lukas bilang dalam perjalanan yang ke Yerusalem, Yesus mengajar. Dan secara spesifik dalam kisah Injil Lukas sore hari ini, kita lihat bahwa Lukas memberikan gambaran ketika Yesus berarah ke Yerusalem, ke tempat di mana dia mengakhiri seluruh ziarah hidup dan perjuangannya, dia ditanyai satu pertanyaan utama ini. Kita bisa baca di ayat ke-23, dan ketika Yesus sedang jalan dan mengajar, ada seorang yang bertanya kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Ini pertanyaan penting, karena dia tahu dalam seluruh ajaran Yesus memberi penekanan bahwa orang banyak ikut tetapi sedikit yang diselamatkan. Dan Yesus tidak menjawab secara langsung pertanyaan dari orang yang ikut ini. Tetapi dia memberikan gambaran lebih lanjut untuk memberikan pemahaman bahwa kita diajak untuk berjuang masuk di jalan atau pintu yang sempit. Yesus bilang lebih lanjut, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Ini gambaran yang saya kira bagus untuk memberikan penekanan bahwa banyak orang yang ikut Yesus itu sebenarnya tidak ikut dia sungguh-sungguh. Banyak orang yang dengar dan ramai-ramai ikut dia, itu orang yang tidak sungguh-sungguh juga ikut dia. Kenapa? Karena mereka ikut Yesus dengan pandangan dan harapan sendiri, harapan pribadi. Mereka ikut Yesus berdasarkan motivasi pribadi sendiri, dan bukan apa yang Yesus mau untuk setiap pengikutnya. Kita tahu kalau kita baca seluruh Injil, Yesus kadang-kadang menemukan kendala seperti ini ya, bahwa banyak orang yang ikut, bahkan para murid dekat sekalipun, punya orientasi yang beda ketika mereka ikut Yesus.
Ada yang minta, kami ikut minimal dapat tempat di sisi kanan dan sisi kiri Engkau. Kami ikut supaya dapat kemudahan. Tapi Yesus berulang kali dalam seluruh Injil dia bilang, yang ikut saya itu harus bisa pikul salib. Harus bisa menyangkal dirinya. Kemudian dia layak ikut aku. Dalam banyak kesempatan minimal ada orang yang ikut, dia bilang, Yesus tolong izin dulu saya menguburkan orang tua saya di belakang. Yesus bilang, kau pikir kau belakang itu engkau tidak layak untuk saya. Karena dia banyak orang dengan motivasi beda-beda ikut Tuhan dengan orientasi supaya menyenangkan atau memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Bukan ikut apa yang Yesus mau. Apa yang Yesus kehendaki. Sehingga tidak heran Yesus bilang, kamu semua yang ikut, ini harus ikut dan berjuang untuk jalan masuk yang sempit itu. Yang tidak semua orang mau dan tidak semua orang bisa. Sekarang saya mau jalan ke Yerusalem. Apakah kamu mau ikut juga dengan saya? Sekarang saya mau jalan ke Yerusalem untuk pikul derita, siap mati, dibangkitkan dan bawa keselamatan. Apakah kamu yang ikut yang rame-rame ini masih mau tidak tetap ikut sampai akhir? Dan kita tahu tidak semua orang bisa ikut ya. Para rasul yang setiap hari duduk dengan dia, dengar dan dia lari semua saat Yesus ditangkap. Justru para perempuan yang kemudian sampai Maria yang kemudian setia sampai di kaki salib. Para rasul yang setiap hari duduk, orang bilang lingkar dalam Yesus itu lari semua. Karena mereka ikut dia dengan motivasi yang keliru. Mereka ikut dia karena mereka merasa bahwa dengan ikut Yesus mereka bisa jalan, punya akses jalan yang lebih luas. Tapi Yesus bilang kamu harus jalan yang sempit. Tidak gampang masuk ke jalan yang sempit. Masuk jalan sengsara dan semua ini merupakan jalan yang tidak gampang. Jadi kalau hari ini kita dengar Yesus bilang masuk ke pintu yang sempit, itu masuk ke jalan yang diikuti Yesus, yang mau ditunjukkan oleh Yesus, yakni jalan sengsara, jalan setapak ke Yerusalem. Jadi kalau Yesus bilang berjuang, karena kamu semua yang ikut saya belum tentu kamu berjuang dengan tujuan dan motivasi yang sama. Sehingga tidak heran Yesus bilang, banyak orang yang ikut saya ini adalah ikut dengan tujuan yang beda-beda berdasarkan motivasinya sendiri. Kalau kita tidak berjuang, maka kita akan punya penekanan yang berbeda ketika kita ikut Tuhan. Tidak heran kalau Yesus dalam upaya menjawab pertanyaan ini, dia memberi gambaran bahwa ketika kita berjuang, jangan sampai kita seperti orang banyak dalam gambaran Injil Lukas. Ketika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kamu berdiri dan mengetuk-ngetuk pintu di luar. Kemudian kamu bertanya dan meminta, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Ia menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu kamu dari mana kamu datang. Karena kita datang dengan motivasi yang beda. Karena kita datang dengan tujuan yang hanya untuk melayani kepentingan sendiri, bukan untuk mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Jadi dalam tema utama secara ringkas kita bisa katakan ketika Yesus ajak kita untuk masuk ke pintu yang sempit, itu adalah ajakan yang sederhana untuk masuk kepada Dia, melalui Dia, dan mengikuti jalan yang Dia tunjukkan kepada kita setiap murid Tuhan. Dan jalan yang Yesus mulai itu adalah jalan ke Yerusalem, jalan kepada sengsaraan, jalan kepada salib, jalan kepada kesukaran, jalan pada kesulitan yang menuntut kita untuk teguh, setia, berkanjang dalam hal-hal yang sulit yang merupakan salib dan beban hidup kita setiap hari. Dan jalan ini adalah jalan yang sempit. Karena dia sempit, tidak gampang, orang tidak mau banyak masuk di situ. Orang tidak mau banyak lewat situ. Orang mau cari jalan yang lapang, yang leha-leha, yang santai, yang menyenangkan, yang tidak bawa keringat, yang tidak bawa salib dan kesusahan. Ini jalan yang cenderung dipilih oleh banyak orang. Jadi ketika Yesus hari ini mengajak kita untuk berjuang masuk ke pintu yang sempit, adalah pintu yang Dia tunjukkan sendiri lewat seluruh karya pelayanannya hingga ke Yerusalem. Ini pokok utama yang saya bisa kira menjadi inti dari seluruh permohonan kita sore hari ini. Ajakan untuk berjuang masuk ke pintu yang sempit,
yakni pintu jalan yang ditunjukkan Yesus, jalan salib kepada Yerusalem. Kita rehat sejenak, kita dengarkan selingan lagu dari Trio Nada. Selamat menyaksikan. Et intera passo minibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, per magnam gloriam tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens.
Adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Ini ajakan Yesus pada kita semua untuk menempuh jalur yang tidak gampang, mengikuti jejak yang sudah ditunjukkan olehnya, jejak pada Yerusalem, jejak pada ajakan untuk memikul salib kita masing-masing. Tapi kita masih sadar bahwa sabda Tuhan juga tetap terbuka pada kehendak bebas kepada kita masing-masing untuk memilih. Yesus meminta kita untuk memilih jalan yang sempit. Sejak awal mula penciptaan, kita manusia dianugerahi kehendak bebas untuk memilih paling kurang dua jalan utama. Jalan kepada Allah, melalui Allah, yang kadang-kadang sempit dan tidak gampang. Dan kemudian jalan lain yang mungkin lebih lapang, tetapi bisa membawa kita pada kebinasan. Dalam konteks bacaan suci hari ini, kita diajak untuk terbuka untuk secara bebas memilih kedua jalan utama ini. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita mestinya yakin dan percaya bahwa jalan utama kita, jalan yang menjamin kita pada keselamatan, adalah jalan yang kita lalui dalam dan melalui Kristus sendiri. Kita bisa lihat dalam seluruh kitab suci, ajakan-ajakan untuk memilih kedua jalan ini sudah dikumandangkan mulai dari para nabi perjanjian lama. Minimal kita bisa baca, kalau kita baca Ulangan 30 bab 15 ayat 20, di situ ada ajakan Musa kepada orang Israel untuk memilih kehidupan atau kematian. Memilih jalan Allah, ikut kehendak Allah adalah jalan pada kehidupan. Sedangkan memilih jalan lain adalah jalan yang mengarahkan kita pada kematian. Mazmur 1 ayat 6 juga menulis, Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Lebih lanjut dalam sejarah gereja kita di awal-awal kekristenan, kita juga ingat bahwa orang Kristen awalnya disebut pengikut jalan Tuhan. Kita baca dalam Kisah Rasul bab 9 ayat 2, Paulus saat itu masih Saulus, dia berjuang untuk mengejar golongan-golongan pengikut Kristus yang dia namakan sebagai mereka yang ikut jalan Tuhan. Ini Saulus bilang, bisa baca lagi dalam Kisah Rasul 9 ayat 2. Jadi orang Kristen di jemaat perdana disebut mereka yang ikut jalan Tuhan. Orang Kristen itu arti dasar. Kristus, pengikut Kristus. Kalau kita bilang Kristen, orang Kristen, entah Kristen secara umum, Protestan, Katolik, itu kita ikut Kristus. Tapi Kristen dalam makna dasarnya adalah mereka yang ikut secara spesifik jalan Tuhan. Dan jalan Tuhan itu apa? Jalan pada salib. Walaupun akhirnya kebangkitan, tapi kebangkitan itu, kemuliaan kebangkitan harus dilewati lewat jalan salib, jalan yang sempit. Jalan yang tidak gampang, jalan yang tidak lurus-lurus saja, jalan buat kita stres, jalan buat kita hidup pikul salib. Jadi kita kembali diingatkan ketika diajak untuk ikut jalan salib, jalan yang sempit itu esensi, itu hakikat kita sebagai orang Kristen. Pengikut Kristus disebut mereka yang ikut jalan Tuhan. Dan hari ini kita belajar bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan ke Yerusalem. Jalan kepada sengsara, jalan kepada wafat, kebangkitan, yang kemudian kita yakini membawa kemuliaan untuk semua. Dan kalau kita yang berjuang untuk ikut jalan ini jalan yang disebut jalan yang sempit. Jalan yang tidak gampang, jalan yang sulit. Kepada kita masing-masing diajak untuk masuk, berjuang untuk masuk ke
jalan ini. Namun kita sadar bahwa jalan yang ditunjukkan Tuhan untuk kita ikuti adalah jalan yang tidak gampang. Sadar bahwa seringkali kita mengalami kesulitan-kesulitan yang sangat praktis. Bahwa seringkali kita merasa bahwa saya yang berjuang untuk ikut Tuhan kadang-kadang tidak gampang. Saya untuk hidup lurus, saya yang berjuang untuk hidup lurus, kadang-kadang tidak gampang menemukan kendala yang tidak ringan dalam perjalanan itu. Tapi minimal ini keyakinan kita dan dipertegas dalam seluruh permenuhan kita sore hari ini. Yesus bilang, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Dalam seluruh gambaran kisah perjanjian baru, pintu ini biasa mengacu pada Yesus sendiri. Pintu atau jalan. Kita bisa baca di Yohanes 10, 7-9, Yesus bisa bilang dia, akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Jadi masuk ke pintu yang sempit, masuk lewat jalan Kristus sendiri. Ikut jalan Tuhan sendiri. Kita bisa lihat lebih lanjut di bukti misalnya di Yohanes bab 14 ayat 6. Yesus bilang, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Ini jalan. Hanya melalui Yesus kita beranjak atau bisa berangkat pada hidup yang abadi. Pintu yang sempit ini juga mengacu pada misalnya kita dengar istilah ada lubang jarum. Ini juga gambaran tentang jalan yang sempit yang mengekspresikan bahwa usaha kita untuk ikut dia adalah usaha yang tidak gampang, seperti kita melewati jalan sempit, pintu sempit, atau masuk ke lubang jarum. Ini analogi-analogi sederhana yang memberikan kita gambaran tentang usaha kita untuk ikut jalan Tuhan yang tidak gampang. Mudah-mudahan paling kurang permenungan sore hari ini penekanan Injil Lukas memberikan kita kesadaran tentang usaha kita dan upaya kita untuk jadi orang Kristen yang baik, yakni mereka yang berjuang untuk ikut jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu sempit dan tidak gampang. Kita sadar dengan segala konsekuensi ini untuk memilih jalan tersebut, namun kita juga yakin bahwa perjalanan kita tidak kita lalui sendirian. Tuhan menyertai hidup dan usaha kita. Oleh karena itu sadar bahwa seringkali kita mengalami kesulitan yang tidak ringan dalam upaya kita untuk mengikuti Tuhan, maka mudah-mudahan kesempatan permenungan sore hari ini memberikan kita semacam penguatan tentang bagaimana seharusnya kita mengikuti Tuhan. Kalau saat ini kita alami kesulitan untuk hidup jujur, atau mungkin selama ini kita merasa bahwa usaha hidup kita untuk berjalan di jalan Tuhan menemukan hambatan dan tantangan, mudah-mudahan peringatan dan permenungan kita sore hari ini bantu kita semua untuk tetap berteguh. Karena memang itulah jalan yang harus kita lalui, karena kita mengklaim diri sebagai yang mau ikut jalan Tuhan. Saya sadar penuh, mudah-mudahan kita semua sadar bahwa jalan yang sempit itu adalah jalan yang butuh perjuangan dari kita semua dan tidak gampang. Karena tidak gampang, maka mudah-mudahan kita ada potensi bisa jatuh di kesalahan-kesalahan yang sama. Kita bisa lupa untuk setia pada tuntutan-tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab kita masing-masing. Oleh karena itu pemirsa di rumah maupun di studio, kalau pada kesempatan sore hari ini kita diajak untuk renungkan jalan sempit itu, saja kita untuk masing-masing cek pengalaman kita masing-masing, jalan-jalan sempit apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah itu di pekerjaan kita, entah itu di panggilan kita masing-masing, entah itu di hidup keluarga dan komunitas kita masing-masing. Mungkin dari antara kita mengalami situasi yang tidak enak, karena kita berjuang untuk hidup lurus, ikut perintah Tuhan tetapi dikucilkan misalnya. Mungkin kita menghadapi situasi pekerjaan yang tidak enak, karena kita yang berjuang menyuarakan kebenaran justru dianggap menjilat misalnya. Atau mungkin kita mengalami situasi keluarga kita yang berjuang untuk hidup lurus, menghargai kesetiaan dan komitmen perkawinan, namun kadang-kadang banyak godaan yang kita temui. Bisa jadi komunitas-komunitas Kristen kita
menemukan kendala bahwa kadang-kadang berjuang untuk ajarkan yang baik agak sulit. Di tengah gempuran, godaan-godaan, ajakan untuk berbuat jahat. Ini persoalan kita semua. Ini kesulitan kita semua, siapapun dia. Tapi ketika kita sadar dan penuh keyakinan, lihat itu kesulitan yang kita hadapi itu adalah konsekuensi dari cara kita untuk mau ikut jalan Tuhan tadi. Mau jadi Kristen tadi. Mau jadi pengikut Kristus tadi. Dan Yesus sekali lagi pada permenungan sore hari ini mengajak kita untuk mempertegas lagi. Kalau kamu yang ikut saya, jangan sampai kamu bukan golongan hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi mau ikut jalan saya. Mau ikut jalur yang saya tempuh. Mau ikut tapak-tapak yang sudah saya lalui. Kita diajak untuk kembali merenungkan komitmen kita untuk mengikuti dia dengan lebih serius, sambil tetap sadar bahwa kita juga bisa jatuh dan menghadapi kendala yang sama dalam setiap perjuangan kita setiap hari. Kita rehat sejenak, kita dengarkan sering lagu dari Trio Nada. Selamat menyaksikan. Et intera pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, Propter magnam gloriam Tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens. Semua
Deus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias facimus tibi, per magnam gloriam tuam, Domine Deus, et celestis, Deus Pater omnipotens. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Ini ajakan kepada kita semua dalam inspirasi permenuhan kita sore hari ini. Di akhir seluruh permohonan kita hari ini, izinkan saya untuk memberikan beberapa kesimpulan utama dari seluruh refleksi kita sore hari ini. Yang pertama, Yesus hari ini memberi kita ajakan untuk kembali mempertegas status dan eksistensi kita sebagai pengikut Tuhan. Orang Kristen artinya pengikut Kristus. Dalam sejarah gereja, kata Kristen biasa digunakan dengan makna mereka yang berjuang untuk ikut jalan Tuhan. Pertanyaan adalah, kita ikut jalan Tuhan yang seperti apa? Yesus sudah tunjuk bahwa jalan yang dia lalui adalah jalan yang sempit. Pintu di mana dia lalui adalah pintu yang sempit. Pintu atau jalan yang sempit itu menyimbolkan perjuangan, salib, derita yang harus dan mau tidak mau kita pikul sebagai akibat dari komitmen kita mengikuti Dia. Ini penekanan utama. Jadi kalau sesi sebelumnya saja kita untuk lihat kita pun kesulitan masing-masing, kita punya jalan sempit masing-masing, pintu sempit masing-masing kita di kerja, di keluarga, di komunitas, di hidup masyarakat, kita lihat kembali, renungkan kembali kesulitan dan jalan sempit yang kita hadapi ketika kita berjuang untuk hidup lurus di hadapan Tuhan, tapi kadang-kadang dikucilkan. Mungkin kita berjuang untuk menyuarakan kebenaran, kita dianggap cari muka mungkin. Ketika dianggap orang baik, kita merasa itu cap yang tidak menyenangkan. Kita dicap sebagai orang jahat, kita rasa senang, lebih senang daripada ketimbang jadi pahlawan. Ini kesulitan kita, tapi mudah-mudahan ketika kita diajak untuk kembali merenungkan jalan salib itu, jalan sempit itu, kita diingatkan mudah-mudahan saat bahwa Tuhan yang kita renungkan, membantu kita untuk menyadari sungguh bahwa itu adalah bagian dari usaha kita untuk ikut jalan Tuhan, ikut jalan yang sempit itu. Oleh karena itu, dengan keyakinan seperti ini kita berdoa, minta bantuan Tuhan agar kita boleh lebih bertahan melewati jalan yang sempit itu. Kita boleh berkanjang, berjuang untuk menyuarakan atau ikut jalan yang ditunjukkan Tuhan, jalan kebaikan yang sudah dilalui Yesus, yang harus kita lewati dengan cara-cara yang tidak gampang. Ini jalan kita, ini jalan Kristen, ini jalan pengikut Tuhan. Namun kita yakin bahwa upaya kita untuk masuk melalui pintu yang sempit itu adalah usaha yang tidak gampang. Bisa saja kita alami kesulitan atau kadang-kadang tergoda untuk memilih jalan yang lebih lapang. Jalan yang kadang-kadang membawa kita pada kehancuran. Jalan yang kadang-kadang membawa kita pada ketidakberdayaan terhadap gangguan-gangguan dan godaan-godaan yang jahat. Kita sadar akan kelemahan kita. Mudah-mudahan Tuhan bantu kita untuk berjuang melewati dan melakukan upaya-upaya yang sederhana lewat usaha kita untuk masuk ke jalan yang sempit. Kita berdoa untuk komunitas Kristiani dalam situasi modern dewasa ini, di mana orang lebih mengagung-agungkan kejahatan, orang takut untuk menyuarakan kebenaran, orang memilih jalan yang lebar dan kemudian menghindari jalan yang sempit. Mudah-mudahan bantuan Tuhan
bimbingan Roh Kudusnya membantu kita untuk berani mengambil jalan yang tidak gampang itu. Dan juga berharap bahwa sabda Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan sore hari ini bantu kita untuk menyadari sungguh-sungguh makna dari konsekuensi kita sebagai murid Tuhan yang diminta untuk mengikuti jalan yang sudah ditempuh oleh Tuhan sendiri. Itu kira-kira kesimpulan akhir dari seluruh permenungan kita sore hari ini. Oleh karena itu di ujung seluruh refleksi kita, mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan untuk setiap usaha kita, secara khusus usaha kita untuk melewati jalan yang ditunjukkan Tuhan, jalan yang sempit yang membawa kita pada keselamatan. Allah Bapa kami dalam surga, syukur untuk inspirasi sabda-Mu yang menyadarkan kami bahwa status kami sebagai murid Engkau sendiri adalah usaha kami untuk berkanjang setia mengikuti jalan yang dilalui oleh Kristus Putra-Mu. Jalan yang Dia tunjukkan adalah jalan yang sempit, jalan yang membutuhkan perjuangan, jalan yang membutuhkan keteguhan. Namun kami percaya bahwa jalan yang sempit itu adalah jalan yang membawa kami pada keselamatan. Oleh karena itu bantu kami seluruh umat Kristen, keluarga Katolik, komunitas-komunitas Kristiani dimanapun mereka berada, agar usaha kami setiap hari adalah usaha yang terus-menerus untuk berjuang, mewartakan kebenaran, mengikuti Kristus melalui jalan-jalan yang sempit dan tidak ringan. Bantu kami bila kami gagal, beri kami kekuatan bila kami jatuh, dan beri kami ketahanan ketika kami putus asa. Biar karena sabda-Mu dan perlindungan Engkau sendiri, bantu kami untuk setia berkanjang melewati jalan sempit yang ditunjukkan Kristus Putra-Mu sendiri. Akhirnya ya Tuhan, atas doa Engkau sendiri, doa Bunda Maria, para kudus di surga, seluruh harapan kami, niat-niat kami, keluarga Kristen Katolik dimanapun berada, niat-niat kami di waktu-waktu yang akan datang, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pemirsa yang terkasih, demikianlah seluruh permenungan kita tentang tema utama masuk pintu yang sempit. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda sekalian. Akhirnya saya Pater Diri Arianto, Sude, mewakili seluruh kerabat yang bertugas, pamit undur diri. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kita saksikan persembahan terakhir dari Trio Nada. Marilah kita membangun dunia di dalam Kristus.